Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 7 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hendaklah kamu siap sedia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan ayat 48. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Kau maksudkan dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya
dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur karena Tuhan menguatkan kita semua dengan pengajarannya seperti disampaikannya kepada para muridnya. Yesus menyebut kawanan para pengikutnya sebagai kawanan kecil. Akan selalu kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan yang di luar kawanan. Bagi orang-orang yang tak berpengharapan, kawanan kecil bisa menumbuhkan rasa takut dan tidak percaya diri. Mengapa takut, mengapa tidak percaya diri? Tuhan Yesus telah menguatkan kita. Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Saudara-saudari, percayalah di dalam Tuhan Yesus. Yakin di dalam iman, Roh-Nya yang menguatkan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita menjadi yakin, maka kita perlu juga selalu siap sedia ketika Tuhan datang. Memberikan tugas perutusan, kita siap sedia. Tuhan datang memanggil kita pun kita siap sedia. Bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik? Semuanya harus pas. Pola kehidupan kita juga harus pas, sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjaga raga dengan baik, maka jiwa kita dikuatkan. Makan minum cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, relasi, bersosial, sosialita, semuanya cukup. Tidak berkelebihan ataupun berkekurangan. Kita hidup sederhana, berusaha terus dan berjuang terus menerus. Lebih dalam dari itu, Tuhan menginginkan supaya kita bergantung hanya kepadanya. Supaya kita tidak takut, khawatir, cemas. Sebab kerajaan Allah telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Tampak jelas kita diberi rahmat sakramen. Sakramen menunjukkan Allah yang menyertai kita. Ia yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita berlaku sebagai anak-anak Allah pula. Jadikanlah sesamamu, saudara, saling bantu, berbagi makanan, berbagi minuman. Terlebih membawa damai dan kesejahteraan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah yang murah hati, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga sakramen cinta kasih-Mu ini menguatkan kami membangun masyarakat yang dipenuhi dengan semangat keadilan, semangat perdamaian, hidup rukun satu sama lain sebagai gambaran dunia baru yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.